Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Cafe Siniar. Halo Siniars, apa kabar kalian hari ini? Saya harap Siniar semua sehat-sehat selalu ya. Sebelum lanjut, enaknya perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Nindya Anggraini. Saya seorang mahasiswi komunikasi penyiaran Islam. Dan ini merupakan podcast pertama saya. Jadi, mohon dimaklum ya jika ada beberapa kata atau kalimat yang mungkin agak kurang enak didengar. Ya maklum lah ya, namanya juga pertama kali, jadi pasti ada grogi-groginya gitu. Oke, di podcast kali ini kayaknya bakal seru kalau kita bahas tentang sosok inspiratif. Wah, kalau udah membahas tentang sosok inspiratif nih, sepertinya membahas tentang seseorang yang sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan gitu. Sosok inspiratif ini bisa jadi seseorang yang menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu, atau bisa juga menjadi latar belakang kita untuk melakukan sesuatu. Otomatis sosok tersebut mempengaruhi dan memiliki andil dalam kehidupan kita dong. Wah, luar biasa ya. Kalau begitu pasti siniar semua punya sosok inspiratif dalam hidup siniar. Pasti dong, entah itu dari kalangan artis, dari teman-teman sebaya mungkin, atau bisa jadi orang tua sendiri adalah sosok inspiratif seniors dalam hidup seniors. Nah, ngomong-ngomong sosok inspiratif juga nih, saya akan bahas sedikit tentang sosok inspiratif yang menginspirasi dunia komunikasi dunia. Agak ribet ya. Maksudnya sosok inspiratif yang mempengaruhi dunia komunikasi yang ada di dunia gitu. Sosok-sosok inspiratif ini pasti banyak sekali lah, apalagi dalam dunia komunikasi. Namun kita akan bahas salah satu sosok yang bisa dibilang sangat berpengaruh besar dalam dunia komunikasi. Ya, tokoh tersebut adalah Harold Dwight Laswell. Wah, pastinya buat anak-anak komunikasi nih, nama ini nggak asing banget dong ya. Pasti sering banget denger nama ini pas lagi belajar tentang teori komunikasi. Beliau adalah Harold Dwight Laswell, yang kadang kalau misalkan di buku-buku itu suka tulisannya cuma Harold D. Laswell gitu. Tapi kalau di dalam teori-teorinya biasanya cuma ditulis teori Laswell kayak gitulah, pasti pada tahu dong. Laswell dilahirkan di Tunlison, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 13 Februari 1902. Dan dunia komunikasi juga mungkin belum sehebat ini. Bukan belum sehebat ini sih. Maksudnya karena belum ada tokoh-tokoh pencetus pada masa itu, jadi dunia komunikasi mungkin belum seinformatif ini gitu. Tapi tokoh-tokoh hebat pasti udah ada di sana. Nah, beliau adalah seorang tokoh komunikasi yang banyak mencetus teori-teori hebat. Tidak hanya dalam bidang komunikasi, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Ngomong-ngomong tentang biografi ini ditulis oleh Gabriel Almond sebagai bentuk untuk mengenang Laswell yang sangat berjasa dalam dunia pendidikan di berbagai bidang sosial, hukum, dan budaya. Nah, jadi emang ketika saya dapat materi ini, itu bentuknya benar-benar PDF dan ya pakai bahasa Inggris sih. Jadi semoga aja apa yang saya baca artinya itu tidak melenceng gitulah dari teks yang sebenarnya. Nah, dalam
Biografi ini disebutkan bahwa Laswell hidup di sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya. Ayah Laswell adalah seorang pendeta Presbyterian dan ibunya seorang guru, namun kakak laki-lakinya itu telah meninggal saat dia kecil. Laswell hidup berpindah-pindah mengikuti ayahnya yang berkhotbah dari satu kota ke kota lain. Jadi bisa dibayangkan dong ya, karena ayahnya itu kan seorang pendeta, pastinya pendeta itu punya tugas untuk berkhotbah lah istilahnya, dari satu mimbar ke mimbar lainnya. Pasti senior semua ada ya di antara senior yang emang ayahnya itu bekerja berpindah-pindah gitu, seperti halnya seorang yang saya tahu sih, seorang tentara biasanya dinasnya kan pindah-pindah gitu, jadi anak-anaknya dan keluarganya pun biasanya ikut-ikut pindah juga gitu. Bisa dibayangkan lah anak-anak seumuran ya mungkin sekitaran 6 tahunan gitu diajak pindah-pindah, pasti pendidikan juga dan sekolahnya mungkin agak sedikit terganggu, dan juga lingkungannya akan selalu berubah gitu, jadi pasti itu mempengaruhi hidup dari anak tersebut. Nah, di sini Laswell tumbuh di kota kecil di Illinois dan Indiana. Jadi mungkin ayahnya itu berpindah-pindah mimbar itu hanya di daerah Illinois tempat kelahiran beliau, dan juga di Indiana. Nah, di Indiana ini ternyata Laswell punya saudara juga nih, ada pamannya Laswell yang tinggal di Indiana, dan ini sangat berpengaruh dengan perjalanan hidup dari Laswell. Oke, di sini Laswell tumbuh di tengah lingkungan yang menekankan nilai-nilai intelektual dan agama. Pastilah ya, arahnya kan seorang pendeta, jadi lingkungan hidupnya tuh pasti agamis banget gitu. Kemudian saat remaja, Laswell tertarik oleh setiap masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin Laswell ini seorang yang sangat mencurahkan perhatiannya kepada kehidupan sehari-harinya gitu, dan emang pemikirannya pun dari kecil sudah dibilang dewasa lah gitu. Jadi mampu memikirkan hal-hal yang sebenarnya seorang anak-anak itu nggak sampai kepikiran gitu loh pas itu gitu. Pasal ini lebih tertarik ketika awal kali itu kepada dunia psikiater ya. Nah, minatnya ini pada psikiatri muncul pada suatu musim panas ketika ia mengunjungi pamannya yang seorang dokter di Indiana. Nah, pasti kita juga pernah ya waktu kecil gitu, ketika melihat sesuatu kayak di TV, kok kayaknya pengen nih jadi artis gitu, atau ketika lihat guru kita kayaknya pengen jadi dokter nih. Tapi kan kadang hal-hal tersebut gak bertahan lama ya. Tapi berbeda dengan Laswell, beliau saat pertama kali jatuh cinta kepada dunia psikiatri, dunia psikologi, beliau sangat mempertahankan mimpi tersebut, dan mungkin karena emang benar-benar suka dan tertarik, jadi beliau terus menggali hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Nah, paman Laswell ini memiliki seperangkat buku Freud yang waktu itu dibaca oleh Harold muda. Jadi awalnya bisa tertarik pada psikiatri itu karena Harold de Laswell baca buku-bukunya Freud, yang mana Freud itu seorang tokoh psikologi yang sangat terkenal pada masa itu, dan sampai sekarang pun
masih sangat terkenal karena beliau mencetuskan banyak teori-teori tentang psikologi gitu. Kemudian di sekolah menengah, Harold Muda juga dikenalkan pada Karl Marx dan Havelock Ellis oleh seorang guru bahasa Inggrisnya di Decatur, Illinois, dan juga oleh seorang guru bernama William Cornell Casey yang kemudian menjadi profesor sosiologi di Barnard College di Universitas Columbia. Wah, emang dari kecil juga gabungnya, maksudnya mendekatkan dirinya itu kepada orang-orang yang emang berpendidikan tinggi ya. Jadi otomatis mempengaruhi pada pola pikirnya juga mungkin. Karena emang pola pikirnya sangat cerdas. Jadi ketertarikannya itu sangat unik sih. Kita anak-anak seumur SMP kayaknya belum tertarik banget sih sama hal-hal seperti ini. Tapi mungkin karena lingkungan juga gitu. Karena beliau hidup di lingkungan yang agamis dan berpendidikan. Jadi mempengaruhi pola pikir beliau untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini. Nah, Harold Muda ini dikenal sangat unggul di sekolah menengah. Beliau kerap kali mengedit koran sekolah, memberikan pidato perpisahan saat lulus, dan mendapatkan beasiswa ke Universitas Chicago setelah memenangkan ujian kompetitif dalam sejarah modern dan bahasa Inggris. Ketika Harold Muda masuk ke Universitas Chicago pada tahun 1918, beliau itu masih berusia sekitar 16 tahun. Oh, keren banget dong. Udah usia 16 tahun tapi udah masuk ke university. Oh, kalau kita 16 tahun masih ngapain ya? Masih main-main. Ya, jalan-jalan kesana kesini. Ya begitulah kehidupan anak-anak muda. Di sini Harold masuk ke Universitas Chicago pada saat universitas tersebut bergerak pada dekade ketiga dalam perkembangannya. Pada saat sosiologi sebagai kurikulum baru belum ada di sebagian besar universitas. Jadi ketika Harold masuk ke universitas ini tuh emang jurusan sosiologi belum banyak ya. Jadi belum banyak di universitas-universitas lain. Kayak di Indonesia kan universitas seni itu masih jarang banget ya. Hanya ada di beberapa kota besar. Nah, mungkin seperti itu sih, bisa dipahaminya seperti itu. Dan juga emang Universitas Chicago ini masih baru, hitungnya baru, ada di dekade ketiga pertumbuhannya. Laswell di Universitas Chicago mengambil jurusan sosiologi, dan jurusan sosiologi itu masuk di Fakultas Ilmu Politik. Beliau dikenal sangat aktif juga dalam masa kuliahnya gitu. Kemudian beliau lulus pada tahun 1921. Nah, di sini Laswell juga satu angkatan sama Robert Redfield, Louis Wirth, dan Herbert Blumer. Itu mungkin juga adalah tokoh-tokoh berpengaruh dunia juga sih. Cuman saya masih kurang tahu nih siapa beliau-beliau ini. Dan setelah lulus dari kuliah sosiologinya, Harold de Laswell didorong untuk mengembangkan komponen klinis, psikologis, dan sosiologis dalam sebuah survei yang dibuat oleh Merriam. Sebagai siswa muda nih yang lulus, karena emang umurnya masih 16 tahun kan waktu pas masuk kuliah itu, jadi lulusnya juga masih muda lah gitu. Laswell menerbitkan sebuah artikel pada tahun 1923 yang berjudul Chicago First Old World.
Dan penulisan artikel ini bekerja sama dengan Meriam. Kemudian dengan bekerja sama dengan Meriam juga, beliau menerbitkan artikel lain pada tahun 1924 tentang opini publik dan peraturan utilitas publik. Wah, udah keren banget ya artikel-artikel yang diterbitkan oleh beliau tuh, benar-benar artikel yang berkaitan dengan politik banget. Jadi nih, setelah lulus dari kuliahnya, Meriam sangat tertarik kepada Laswell sehingga beliau memberikan 2 tantangan bagi ilmuwan politik muda ini. Yang pertama itu muncul dari pengalaman masa perang Meriam sebagai kepala propagandis Amerika di Roma, dan yang kedua itu muncul dari minat Meriam pada karakteristik para pemimpin politik dan penggunaan studi tentang normal dan psikopatologis dalam menjelaskan perilaku normal dan tipikal. Yang tantangan pertama itu tentang pentingnya moral propaganda dan pelatihan kewarganegaraan dalam ledakan perilaku politik, mengarah pada disertasi doktorisasi Laswell pada tahun 1927. Kemudian pada tahun 1926, Laswell diangkat menjadi asisten profesor ilmu politik di Chicago dan memulai penelitiannya di bidang psikologi politik. Laswell membuat banyak makalah pada tahun 1925 sampai dengan 1929 dan menerbitkannya. Beberapa makalahnya diterbitkan dalam American Journal of Psychiatry dan di American Political Science Review pada tahun 1929. Kemudian Laswell juga menerbitkan sebuah buku berjudul Psikopatologi dan Politik pada tahun 1930. Jadi emang setelah lulus kuliah tuh Laswell dikenal sebagai salah satu ilmuwan yang sangat produktif dalam bidangnya gitu. Kan biasanya kalau orang-orang ini setelah lulus kuliah ya udah gitu cari pekerjaan, kalau sekarang gitu kan, setelah lulus kuliah cari pekerjaan, ada juga yang meneruskan pendidikannya. Nah, Laswell ini tipe orang yang melanjutkan pendidikan setelah lulus kuliah. Nah, di sini ketika beliau menerbitkan artikel-artikel itu, beliau berada di usia 28 tahun. Wah, masih sangat muda banget ya untuk seorang ilmuwan yang luar biasa. Di umur 28 tahun beliau sudah pernah menjadi asisten profesor di universitas yang besar dan juga menerbitkan banyak artikel dan makalah. Luar biasa pencapaian dari Harold Dwight Laswell. Nah, ternyata munculnya buku Harold D. Laswell ini tentang psikopatologi dan politik memiliki latar belakang yang merupakan bentuk keprihatinannya dengan meningkatnya catatan kejiwaan insidental yang berkaitan dengan politik. Beliau mendapatkan, dan ketika itu memang beliau mendapatkan beasiswa postdoktoral oleh Dewan Penelitian Ilmu Sosial, dan beliau menghabiskan sebagian besar tahunnya di Berlin menjalani psikoanalisis dalam bimbingan Theodor Reik, seorang murid Freud. Wah, luar biasa sekali ya. Dari pas kecil beliau tertarik kepada dunia psikiatri, kemudian
masuk kuliah dan setelah lulus itu benar-benar kayak teguh lah pendiriannya dari satu kesukaannya. Sampai setelah lulus kuliah, beliau bertemu dengan salah satu murid dari Freud, tokoh yang sangat digemari, tokoh yang sangat disukai oleh Laswell. Nah, di sini pada akhir tahun 1928 dan 1929 beliau tuh berkonsultasi dengan direktur psikiatrik dari institusi mental yang paling penting di pesisir timur. Lalu beliau mengunjungi banyak rumah sakit dan memeriksa catatan psikisnya. Jadi emang saat sebelum bikin buku tentang psikopatologi dan politik ini, beliau melakukan penelitian di Berlin dan sampai terjun ke rumah sakit yang ada di sana. Benar-benar penelitian yang sangat mendalam sekali ya. Dan kemudian beliau juga menerbitkan buku lagi pada tahun 1934 yang berjudul World Politics and Personal Insecurity. Nah, buku ini adalah penjabaran dari perspektif teoritis yang dijabarkan dalam bab terakhir psikopatologi dan politik. Jadi kayak berkaitan gitu loh bukunya. Buku yang awal itu psikopatologi dan politik, di bab akhir-akhirnya ini membahas tentang world politics dan personal insecurity. Dan kemudian beliau bikin lagi buku selanjutnya yang berjudul ini gitu, yang berjudul World Politics and Personal Insecurity. Dan formula politik adalah studi tentang siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana muncul dalam paragraf pertama buku World Politics and Personal Insecurity. Lalu pada tahun 1936 Laswell juga menerbitkan sebuah buku lagi yang berjudul Politik, Siapa yang Mendapat Apa, Kapan, dan Bagaimana. Nah, di sini tuh buku ini adalah versi yang lebih singkatnya dari buku yang sebelumnya. Mungkin disajikan banyak, jadi kayak lebih membahas tentang politik dunia, tetapi dalam bentuk yang lebih ringkas dan lebih skematis, lebih gampang dipahami mungkin ya. Kalau buku yang sebelumnya mungkin kayak lebih detail, lebih rinci, cuman kalau yang buku ini dibuat lebih singkat juga agar dapat dan mudah dipahami. Nah, ketiga buku ini ditulis selama 6 tahun periode. Jadi setelah Laswell lulus dari kuliahnya, beliau aktif melakukan penelitian dan juga membuat beberapa jurnal, artikel, dan juga makalah. Kemudian terbitlah buku-buku hebat ini. 3 buku hebat ini dalam waktu 6 tahun. Dan buku-buku dari Laswell ini merupakan kontribusi paling penting dari teori topolitik Laswell. Dalam ketiga bukunya, beliau mendefinisikan politik sebagai perjuangan di antara kelompok-kelompok elit atas nilai-nilai perwakilan seperti pendapatan, rasa hormat, dan keamanan. Nah, kemudian selain membuat buku oleh dirinya sendiri, Laswell juga berkolaborasi dengan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Nah, di sini beliau bekerja sama dengan R.D. Casey dan B.L. Smith
dalam persiapan sebuah bibliografi, dan buku itu kemudian diterbitkan pada tahun 1932 dengan judul Propaganda Kegiatan Promosi Bibliografi Beranotasi, dengan yang mengisi dari pengantar teori propagandanya itu merupakan teori propaganda dari Laswell. Nah, pasti dalam sebuah kehidupan gak selalu kita berada di atas ya. Pasti ada kalanya kita jatuh juga, ada kalanya kita terpuruk juga. Gak mungkin selalu berada di atas dan sukses gitu. Begitupun dengan ilmuwan sekelas Laswell ini. Beliau juga pernah mengalami masa-masa terpuruknya dalam perjalanan hidupnya. Jadi masa-masa keterpurukannya ini dimulai ketika Laswell memutuskan untuk keluar dari Universitas Chicago karena sempat mengalami konflik di sana dengan rektor atau pemimpin dari Universitas Chicago gitu. Karena jurusan yang diambil oleh Laswell, karena Laswell di sana mengajar sebagai asisten profesor. Beliau di jurusan sosiologi di sana mengalami sedikit kebekuan lah, bisa jadi. Dan akhirnya Laswell keluar dari Universitas Chicago dan bergabung bersama Sullivan dan Sapir untuk membuat sebuah proyek besar. Namun ternyata proyek tersebut tidak berjalan dengan lancar karena yayasan yang menaungi mereka gagal untuk mendapatkan dana. Kemudian truk-truk file yang dikirim Laswell untuk sahabat-sahabatnya itu mengalami kecelakaan dan file-file tersebut hangus terbakar. Selanjutnya, hubungan Laswell dan Sullivan memburuk. Dan pada tahun 1939 Sapir meninggal dunia. Jadi proyek yang mereka rencanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan akhirnya berhenti. Nah, kemudian setelah dan banyak kejadian kurang mengenakan, saat itu Laswell berusia 36 tahun. Beliau memulai karirnya lagi, membentuk karir barunya lagi dengan berawal dari memberikan siaran radio pendidikan Human Nature in Action di NBC. Ketika awal tahun 1939, Laswell bekerja sama dengan McDougall menjadi dosen tamu dan mengisi seminar di Fakultas Hukum di Yale University. Kemudian beliau juga diangkat menjadi penilai hukum di sana pada tahun 1946. Nah, jadi kadang emang hidup itu naik turun ya. Setelah naik, kemudian beliau jatuh, dan setelah jatuh, kemudian beliau naik lagi dan memulai kehidupannya yang baru di tempat yang baru. Dan pada saat masa ini, beliau juga sangat aktif dan bekerja sama dengan beberapa tokoh luar biasa juga, membuat buku-buku selanjutnya, tidak hanya satu atau dua tapi banyak gitu, bekerja sama dengan beberapa tokoh-tokoh terkenal dan membuat buku-buku yang sangat bermanfaat pada masa itu, terutama yang berkaitan dengan bidang hukum. Beliau udah membuat dan berkontribusi dalam 60 buku, kemudian menyumbangkan lebih dari 300 artikel juga ke berbagai jurnal ilmu politik, sosiologis, psikiatris, dan psikologis, hukum, jurnalisme, dan juga opini publik. Laswell sudah menerima banyak penghargaan selama karirnya, dan ia juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika
pada tahun 1956, dan beliau juga menerima gelar kehormatan dari Universitas Chicago, Universitas Columbia, Universitas Illinois, dan Seminari Teologi Yahudi. Jadi itulah biografi dari Harold Dwight Laswell. Kesimpulan dari semuanya adalah ketika kita memiliki niat yang teguh, baik itu niat yang kita punya sejak kecil, selama kita bisa menjaga niat itu dengan baik, pasti kita akan mewujudkannya. Tapi memang dalam mewujudkannya itu sangatlah tidak mudah, karena kita harus bisa bertahan dari segala tantangan dan rintangan yang akan dihadapi untuk mencapai kesuksesan, seperti yang dialami oleh Harold Dwight Laswell ini. Beliau merintis dan mengejar cita-citanya sejak kecil hingga dewasa dan mewujudkan apa yang beliau impikan sejak dulu. Oke seniors, terima kasih telah mendengarkan podcast saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga menginspirasi senior semua. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.